Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 3. Will be presentation about Theory Childhood by Jerome Burner. And the first presentation will be delivered by Rika Adani. Jerome Burner is a developmental and cognitive psychologist who believes that learning goes through three cognitive processes, namely obtaining new information, processing or transforming, and testing its accuracy or evaluation. What has become the basis for Burner's idea is Piaget theory, which states that children play a role active in learning, and Burner argued that student is also the one who cultivate or organize a process in order to realize a final form. Pada teori Burner ini seringkali dikenal dengan nama discovery learning, yang pada pemaparannya meliputi pembelajaran berbasis lingkungan yang dilakukan agar anak mempunyai rasa peduli terhadap lingkungan sekitarnya. And the next presentation will be delivered by Hafidah Hanum Ahnia. Kognitif berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses interaksi yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Proses belajar terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk di dalam pikiran. Seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya dan presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh Eli. Oke, thank you. Tahap enaktif 0-2 tahun, seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Artinya, dalam memahami sekitarnya, anak menggunakan pengetahuan motorik, yaitu melalui gigitan, sentuhan, pegangan, dan sebagainya. Cara penyajian enaktif ialah melalui tindakan, jadi bersifat manipulatif. Dengan cara ini, seseorang mengetahui suatu aspek dari kenyataan tanpa menggunakan pikiran atau tindakan-tindakan. Jadi, cara ini terdiri atas penyajian kejadian-kejadian yang lampau melalui respon-respon motorik. Misalnya, seorang anak yang enaktif mengetahui cara mengendarai sepeda. Oke, thank you. The next presentation by Dewi Prita Septiana. Tahap ikonik 2-4 tahun, seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Di sini maksudnya menjelaskan dalam memahami dunia sekitarnya, anak itu belajar melalui bentuk perumpamaan atau tampil dan perbandingan atau komparasi. Jadi cara penyajiannya ikonik didasarkan atas pemikiran internal. Pengetahuan disajikan oleh sekumpulan gambar-gambar yang mewakili suatu konsep, tetapi tidak mendefinisikan sepenuhnya konsep itu. Misalnya, sebuah segitiga tidak menyatakan konsep kesegitigaannya. And the next presentation will be Aldirsi Abadi. Symbolic 6 or 7 years onwards. For Burner, symbols include words, language, music, numbers, and so on. Anything we use to symbolize something else. The precise timing
of this one depends on the child, particularly its language ability. For the first time, the child can categorize, think logically, and solve problems. Simbolis, 6 atau 7 tahun berjalan. Untuk Brunner, simbol termasuk kata atau bahasa, musik, angka, dan sebagainya. Apapun yang kami gunakan untuk melambangkan sesuatu yang lain. Pemilihan waktu yang tepat tergantung pada anak, terutama kemampuan bahasanya. Untuk pertama kalinya, anak bisa mengkategorikan, berpikir logis, dan memecahkan masalah. Seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui simbol-simbol bahasa, logika, matematika, dan sebagainya. Komunikasinya dilakukan dengan menggunakan banyak sistem simbol. Semakin matang seseorang dalam proses pemikirannya, semakin dominan sistem simbolnya. Meskipun begitu, tidak berarti ia tidak lagi sistem enaktif dan ikonik. Penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran merupakan salah satu bukti masih diperlukannya sistem enaktif dan ikonik dalam belajar. Thank you for the time. In here, I will show you about the learning modes in between. There are inactive learn through movement or action, iconic learn through image or icon, and symbolic learn, abstract symbolic. And the first I will explain about the inactive. Besides aiming a process of knowledge transfer and gaining a good understanding, learning must also be balanced with various other needs of students. Nowadays, the teaching and learning process is not only seen as an activity that is only for bringing in knowledge alone, and movement can be one of the paths that can be used a basic for a learning. Jadi saya akan menjelaskan sedikit dengan bahasa Indonesia. Jadi hampir semua pendidik di Indonesia sepakat bahwa siswa yang baik, cerdas, serta berhasil dalam pembelajaran adalah siswa yang atau mereka yang duduk dengan tertib dan rapi serta mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Bahkan kekeliruan kita kerap menjalar kepada asumsi bahwa anak yang aktif bergerak secara fisik dianggap sebagai si pembuat onar atau anak bermasalah dalam proses pembelajaran di kelas. Juga manfaat dan penerapan selain dapat membuat siswa aktif dalam menambah semangat dalam belajar, kegiatan fisik kaya akan manfaat bagi kesehatan dan perkembangan peserta didik. Penelitian sudah menunjukkan bahwa kegiatan fisik dapat menangkal obesitas, mengurangi penyakit kardiovaskular, serta memperbaiki fungsi kognitif atau seperti ingatan dan perhatian, dan secara positif berpengaruh terhadap kesehatan mental dari anak-anak tersebut. And the second, at this stage, the knowledge is presented in the form of a visual image or picture depicting the concrete activities involved and the state inactive. Jadi pada tahap ikonik ini ditunjukkan gambar yang sesuai dengan alat peraga yang diberikan atau
menggambar alat peraga yang ditampilkan oleh peneliti. Setelah siswa mencoba mencari berbagai cara untuk mengetahui banyaknya lipatan yang dihasilkan oleh persegi tersebut, selanjutnya siswa menggambar banyaknya garis putus-putus yang dihasilkan oleh lipatan tersebut yang membagi dua bagian yang sama besar. And the third in this stage, knowledge is presented in the form of symbols. Learning outcome cannot be separated from what happened in activity in class, at school, and outside of school to describe learning outcome achieved by student. Then an assessment process is held such as a learning outcome test. Jadi pada tahap ini peneliti mengarahkan siswa untuk menggunakan simbol-simbol. Pada awalnya siswa mengalami kesulitan dalam menentukan banyaknya simetri lipat pada bangun datar yang mereka buat. Setelah melalui berbagai penjelasan dari peneliti dengan memberikan contoh peragaan, akhirnya siswa dapat menggunakan sumbu simetri untuk menentukan banyaknya simetri lipat pada bangun datar. Kemudian proses belajar mengajar dilanjutkan dengan kegiatan akhir. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah memberikan tes akhir tindakan pembelajaran siklus 2 untuk mengukur kemampuan dari siswa tersebut. Setelah diadakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan teori dari Brunner. Okay, thank you. If I have a wrong word, please forgive me, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.